Di sini saya akan menjelaskan tentang shock kardiogenik. Jadi, shock kardiogenik adalah shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infrak otot jantung dan kegagalan jantung. Sering dijumpai pada pasien yang mempunyai penyakit katup jantung. Shock kardiogenik merupakan kondisi yang berbahaya dan perlu mendapatkan penanggulangan secepatnya. Gejala yang terjadi saat seseorang mengalami kardiogenik: tekanan darahnya menurun, nadinya cepat dan teraba lemah, sesak napas, akrol yang dingin, penurunan kesadaran, frekuensi buang air kecil atau tidak sama sekali, lalu gurih keringat dan pucat. Nah, obat yang biasa diberikan pada pasien shock kardiogenik adica nikotropika seperti narotropin, nopanin untuk meningkatkan fungsi jantung. Lalu yang keduanya, obat patilet seperti clopidogrel atau aspirin untuk mencegah gumpalan darah. Terus yang ketiganya, antikoagulan seperti heparin untuk menurunkan resiko terbentuknya gumpalan darah pada saat dan setelah serangan jantung. Terus yang keempat, obat anti aritmia untuk mengembalikan irama jantung menjadi lebih terasa. Pemeriksaan pada pasien kardiogenik: yang pertama, pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu. Dan untuk pemeriksaan resennya itu, yang pertama kita akan melakukan rangsangan dada, yaitu untuk memeriksa rongseng dada, yaitu kondisi dan ukuran jantung, sekaligus mengetahui ada tidaknya penumpukan cairan di dalam paru-paru. Dan selanjutnya penukaran kardiografi, yaitu untuk melihat struktur ukuran kondisi jantung. Terus yang ketiga, adanya kardiokoroner, yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya di dalam pembuluh darah serta untuk mengatur ukuran tekanan darah di dalam bilik jantung. Lalu yang keempat, adanya pemindahan nuklir jantung, yaitu untuk mendeteksi gangguan pada aliran darah jantung. Ketiganya, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya itu kita akan mengecek enzim jantung seperti troponin dan cek KMB. Lalu memeriksa kadar oksigen di dalam darah dengan analisa gas darah. Dan yang keempatnya itu memeriksa EKG atau elektrokardiogram, yaitu untuk mengetahui aktivitas kelistrikan jantung atau untuk mendeteksi terjadinya kerusakan pada jantung atau otot jantung. Nah, biasanya kondisi ini mengalami shock kardiogenik, yaitu yang pertama, kelemahan otot jantung atau kardiomyopati atau serangan jantung, gangguan irama jantung seperti ventrikel fibrillasi, sesak napas, keluhan pasiennya. Terus skala dingin, frekuensi buang air kecil yang sedikit atau 3 jam sebelum masuk rumah sakit, atau 6 jam sebelum masuk rumah sakit, atau 12 jam sesudah masuk rumah sakit. Lalu kulitnya tampak pucat. Nah, untuk pengkajian primernya A, B, C, D, dan E-nya, yaitu yang A-nya ARB, cek adanya sumbatan di jalan napas atau tidak, lalu
memeriksa adakah suara napas tambahan seperti EKG norin, suara napas tambahan seperti eknorin, Gwijin, Gatlin, ataupun Rocklin. Lalu yang KB-nya itu Breithlin, yaitu kita cek nadinya tak lagi adalah pasien mengalami atau bradykardi, lalu cek lagi napas tambahan. Biasanya akan terdengar rongki di seluruh napas paru. Lalu adakah pola napas dari hidung? Lalu cek apakah Chang-Sneh, Kussmaul, ataukah Chang-Sneh dan warna kulitnya seperti apa, putih atau pucat. Karena biasanya pasien mengalami gangguan syok kardiogenik ini pola napasnya akan cepat dan frekuensi napasnya 3 kali per menit dari pernapasan caping hidung, dan biasanya ditemukan pada pasien kardiogenik ini adalah pola napas tidak efektif. Lanjutnya ke sirkulasi. Biasanya pada pasien yang mengalami syok kardiogenik ini adalah mengalami penurunan tekanan darah, nadi yang cepat, takikardi dan tarbi lemah, oliguri dan kulit tampak pucat. Nah, biasanya pasien akan mengalami penurunan curah jantung. Lalu selanjutnya karena ada penansian enzim yang lebih 3 detik akrolat nadi ingin berwarna kulit pucat, pasien akan mengalami posisi yang tidak efektif. Lalu selanjutnya karena nadi yang takikardi namun terlemah tekanan darah yang akan menurun dan oliguri, maka masalah yang dapat diambil adalah hipovolemi. Yang dapat diambil adalah hipovolemi. Selanjutnya ke difability. Difability pasien tidak ada penurunan kesabaran gangguan ekstremitasnya. Terkoordinasi tidak ada masalah difability. Lalu selanjutnya di diekspor tidak ada edema dan tidak ada nyeri. Exposure dalam keadaan yang baik. Jadi masalah yang ditemukan pada pasien yang mengalami syok kardiogenik adalah penurunan curah jantung, hipovolemi, gangguan pertukaran gas, pola napas yang tidak efektif, dan pergusi perifer tidak efektif. Lalu intervensi yang diberikan pada pasien yang mengalami syok kardiogenik dengan masalah keperawatan curah jantung, yaitu yang pertama adalah keperawatan jantung. Tindakan observasinya identifikasi tanda dan gejala sekunder curah jantung meliputi suara rongki, oliguri, kulit yang pucat, lalu monitor tekanan darah. Selanjutnya intervensi yang diberikan pada pasien syok kardiogenik mengalami masalah keperawatan hipovolemi, yaitu intervensinya pembentukan cairan pendidikan. Untuk observasinya monitor frekuensi kekuatan nadi, monitor frekuensi napas, monitor tekanan darah. Lalu selanjutnya dengan masalah keperawatan pertukaran, intervensi yang diberikan adalah pembentukan respirasi. Tindakan observasinya monitor frekuensi irama kedalaman, upaya dalam pernapasan, monitor pola napas dan auskultasi, bunyi napas, dan selanjutnya pola napas tidak efektif. Intervensinya manajemen pola napas. Tindakan observasi yang pertama memonitor pola napas, frekuensi kedalaman napas,
dan usaha napas. Lalu yang keduanya monitor bunyi napas, ada Gadlin, Minivision, atau Ronki. Lalu posisikan semipolar atau polar. Lalu tindakan observasinya memonitor pola napas frekuensi, kedalaman napas. Lalu yang terakhir, frekuensi tidak efektif yang diberikan pemantuan tanda-tanda vital, tindakan observasi. Yang pertama, tekanan darah, mengatur nadi, frekuensi dan kekuatan irama monitor, pernapasan dan frekuensi kedalaman. Sekian dari video saya, terima kasih.